Pemirsa, inilah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Reno Reksa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar persidangan lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice terhadap 4 terdakwa, yakni Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Irfan Widianto. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN, Valeri Budianto. Selamat pagi, Valeri, pukul berapa sidang dimulai dan apa saja persiapan dari masing-masing pihak? Selamat pagi Reno, mengingat hari ini persidangan akan dilangsungkan untuk 4 terdakwa dari 2 kasus yang berbeda, yaitu pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice, maka disebutkan dari laman pengadilan resmi SIPP PN Jaksel bahwa hari ini persidangan ada yang dilakukan secara paralel di 2 ruang sidang berbeda, namun juga ada yang dilaksanakan secara bergantian di ruang sidang yang sama. Berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan, untuk persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo akan dilangsungkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Kemudian berselang 30 menit akan dilanjutkan persidangan untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf di ruang sidang yang sama, yaitu di ruang sidang utama. Sementara itu secara paralel ketika memang agenda pledoi untuk Ferdy Sambo dan juga Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf ini dibacakan, akan berlangsung di ruang sidang ketiga untuk terdakwa kasus obstruction of justice Irfan Widianto yang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ketahui bersama bahwa pekan lalu untuk terdakwa Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf ini sudah mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, di mana untuk Ferdy Sambo ini dituntut seumur hidup di penjara, kemudian untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun di penjara dikurangi masa tahanan. Oleh karena itu saat ini pihak kuasa hukum terdakwa sudah menyiapkan sejumlah persiapan berupa tangkisan dan juga pembelaan yang akan nanti disampaikan di depan muka sidang di hadapan majelis hakim. Di antaranya untuk kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasa Mala Aritonang ini menyatakan pihaknya sudah menyiapkan total ada 2 pledoi yang terdiri atas pledoi yang akan dibacakan langsung oleh Ferdy Sambo yang dibuat oleh dirinya secara pribadi, kemudian juga akan ada pledoi yang dibacakan langsung oleh pihak kuasa hukum. Adapun perbedaan dari 2 pledoi ini adalah untuk pledoi yang dibacakan Ferdy Sambo ini akan bersifat personal. Ia akan mengungkapkan bagaimana perasaannya selama ini dan apabila memang ia menemukan hal-hal yang berbeda antara yang dialami dengan yang selama ini terkuak di persidangan. Sementara untuk pledoi yang dibacakan oleh pihak kuasa hukum akan seputar dengan fakta-fakta persidangan dan juga temuan-temuan hukum yang selama ini terungkap selama berjalannya persidangan selama 3 bulan. Sedangkan untuk pledoi untuk kuasa hukum dari Ricky Rizal, yaitu Erman Umar, meski memang ia enggan untuk memberitahu dan juga merinci apa saja poin-poin pledoi, namun dinyatakan bahwa pada dasarnya ia akan mengungkapkan beberapa poin-poin meringankan yang dapat ditambahkan dari total ada 3 poin meringankan yang dilampirkan oleh jaksa penuntut umum pekan lalu. Salah satunya adalah Ricky Rizal, satu-satunya pihak yang menolak. Kemudian juga Ricky Rizal ini lolos tes poligraf dan juga ia merupakan pihak yang selama ini memiliki karakter yang baik. Sedangkan untuk Kuat Ma'ruf, ia juga akan melampirkan pledoi pembelaan berupa bahwa dirinya membawa pisau dari rumah Magelang ini hanya untuk perlindungan diri dan pisau tersebut tidak dibawa ke rumah Duren 3. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda Reno di studio. Valeri Budianto, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, selain sidang perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo CS, hari ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan membacakan vonis terhadap 3 terdakwa mantan petinggi aksi cepat tanggap. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim akan menggelar sidang vonis terhadap 3 terdakwa, yakni Ahyudin, Ibnu Hajar, dan Haryana binti Hermain. Sidang akan digelar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ahyudin bersama-sama Presiden Aksi Cepat Tanggap periode 2019-2022 Ibnu Hajar dan ex-senior Vice President Operational ACT Haryana binti Hermain didakwa menggelapkan dana bantuan sosial dari Boeing Community Investment Fund untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air 610. Total dana yang diselewengkan lebih dari 117 miliar rupiah. Oleh jaksa penuntut umum, ketiganya dituntut hukuman 4 tahun penjara. Izin terkait, tapi kalau laporan keuangan tahunan setelah diaudit dokumen publik itu tentu. Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Anda juga dapat menyimak headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetaplah bersama kami di Metro TV.